Hai wargi Jabar, kita dari kelompok 1 Angkatan 14 Latsar CPNS, Provinsi Jawa Barat. Sekarang di podcast hari ini, ada yang tahu nggak kita mau ngobrolin apa? Yap, kita mau ngobrolin tokoh-tokoh panutan di Jawa Barat. Orang-orang yang bisa kita tiru dan bisa dijadikan role model untuk karir kita. Nah, sekarang kita berlima di sini nih udah milih masing-masing satu tokoh. Tapi yang bakalan kita bahas cuma satu. Karena kita juga udah diskusi nih sebelumnya untuk memunculkan satu nama biar para pendengar nggak bosan juga. Sebenarnya, tokoh-tokoh panutan yang lain juga bagus-bagus kok. Ada Pak UU sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Ada Pak Deddy Mulyadi sebagai anggota DPR sekarang. Ada almarhum Abah Asep, seorang pewayang handal. Dan ada juga kepala bidang di Dispusipda, yaitu Ibu Neni Rohaini. Sekarang kita bakalan fokus untuk ngebahas satu panutan yang kita setujui sekarang dan memang merepresentasikan core value-nya kita yaitu berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yap, orang itu gubernur kita semua, Kang Ridwan Kamil. Oke, jadi kalau menurut teman-teman gimana? Setuju nggak? Iya, setuju sih Pak. Benar kalau Pak Ridwan Kamil itu memang cocok kalau jadi panutan role model kita dalam berkarir ya. Yang saya tahu itu kan sempat ada Jabar Quick Response tuh sebagai inovasinya beliau kan, di mana itu sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap masalah kesehatan ataupun masalah gizi kayak gitu kan. Nah, itu juga pendidikan. Masalah rumah roboh juga sampai beliau ikut menangani kayak gitu loh. Pelayanannya memang terlihat sih effortnya juga dari Pak Ridwan Kamil ini bahwa berorientasi pada pelayanan itu memang tercerminkan dari sikap-sikap beliau. Value yang ditanamkan sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu salah satunya akuntabel. Pemprov Jabar sudah 11 kali mendapatkan WTP wajar takut pengecualian. Itu sih kan bagaimana sih kan caranya biar bisa WTP seperti itu, terus indikator apa sih yang bisa membuat seperti itu. Terus lanjut. Ya, selain kan tadi udah dibahas ya tentang berorientasi kepada pelayanan akuntabel. Selain itu juga Pak Ridwan Kamil ini sangat kompeten ya di bidangnya sebagai pemimpin dan pejabat daerah. Contohnya aja sebelum dia menjabat di Pemprov Jabar, dia menjabat menjadi wali kota Bandung. Banyak terobosan yang udah dibikin sama dia sebagai pemimpin di kota Bandung. Contohnya ada Smart City yang diadopsikan ke kota kabupaten se-Jawa Barat. Dan setelah beliau menjadi gubernur Jawa Barat, banyak juga prestasi yang beliau capai dari berbagai sektor ya. Ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai ke olahraga juga. Bahkan dapat penghargaan juga nih dari Asia Business Info International Award di tahun 2020 kategori Best Seven Asia Governance. Itu sih udah bisa merepresentasikan ya, beliau itu sangat kompeten sebagai pemimpin kita gitu. Oh iya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu sangat menjaga nama baiknya di dalam tugas dalam memimpin Jawa Barat. Dan Gubernur Jawa Barat rela berkorban untuk negara itu merupakan salah satu nilai core value berakhlak dari loyal. Contohnya yang kemarin Pak Gubernur pas kejadian atau kemusibahan anaknya di Swiss New Zealand, tetapi Pak Gubernur tetap tegar dan tetap menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.
Selain loyal juga Kang Emil ini cukup adaptif ya buat untuk sebagai pemimpin gitu. Karena Kang Emil ini pemimpin yang adaptif dalam merespon perkembangan zaman gitu. Banyak program yang dilahirkan sama beliau selama beliau menjabat di Jawa Barat ini. Ada beberapa, ada Jabar Quick Respon, ada Sadesa yang di bidang keagamaan, ada Desa Digital, ada Gerakan Petani Milenial, ada di bidang pendidikan juga ada Ngabaso, Ngabring Kasakola. Beliau juga karena adaptif terhadap perkembangan teknologi, beliau juga sangat aktif di Instagram ya untuk menyapa masyarakatnya karena juga Instagram salah satu media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, karena ada program-program yang Pak Ridwan Kamil jalani, beliau juga tidak mau bekerja sendiri, beliau juga sangat kolaboratif karena memimpin Jawa Barat itu nggak mudah ya kalau cuman hanya PNS-nya saja, harus ada bantuan dan partisipasi dari pihak swasta, dari akademis, dan dari masyarakatnya itu sendiri. Salah satu program kolaboratif Pak Ridwan Kamil itu ada kredit BJB Mesra yang membidik komunitas rumah ibadah untuk harapan ke depannya agar terbangun ekonomi yang baik di lingkungan sekitar rumah ibadah tersebut. Bener juga Kang, ada juga sih, tahu gak sih sekarang tuh di sosial medianya Pak Ridwan Kamil itu juga lagi rame, dia tuh lagi viral-viral, jadi dia tuh sering banget kayak ngasih quotes-quotes buat masyarakat gitu loh, jadi kan dia kelihatan banget sih kalau dari sisi harmonisnya tuh dia nggak hanya merespon pejabat-pejabat aja atau merespon orang-orang penting kayak gitu kan, tapi dia juga merespon masyarakat secara langsung. Ya, teman-teman, Pak Ridwan Kamil juga salah satu pemimpin yang bisa mempresentasikan salah satu core value ASN, tepatnya untuk nilai loyal. Jadi, pada tahun 2017 kemarin itu, beliau itu sempat masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Dan tentunya kalau misalkan beliau maju, kansnya sangat besar untuk menjadi pemimpin nomor 1 di Jakarta. Dan itu pasti menjadi sebuah lonjakan karirnya dalam bidang pemerintahan. Namun, beliau tetap memilih melanjutkan masa baktinya sebagai wali kota Bandung sebagai bukti loyalitas terhadap warga Bandung yang telah mempercayakan nasib kota Bandung dalam kepemimpinannya selama 5 tahun. Nah, setelah selesai masa jabatannya di kota Bandung, beliau pun mencalonkan menjadi wali kota Jawa Barat dan terpilih menjadi pilihan terbaik bagi para warga Jawa Barat. Dan tentunya sampai saat ini pun kita sudah bisa merasakan perubahan positif yang beliau lakukan terhadap Jawa Barat. Kemudian saat terjadi musibah pandemi COVID-19, beliau pun tidak ragu menjadi barisan terdepan sebagai orang yang menerima vaksin pertama di Jawa Barat. Sehingga dengan contoh kepemimpinan dari beliau, warga pun akhirnya tidak ragu dan berbondong-bondong mengikuti vaksin di Jawa Barat sehingga angka pandemi di Jawa Barat bisa tertekan. Seperti itu. Nah, bener banget tuh. Jadi memang Pak Ridwan Kamil itu nilai berakhlaknya itu udah dapat semuanya tuh. Dari mulai poin pertama berorientasi pelayanan sampai kolaboratif, beliau punya. Jadi nggak salah kalau kami pilih beliau sebagai tokoh panutan buat kita jadiin role model sama-sama. Jadi, nilai-nilai berakhlak yang dapat kita tekuni dari Pak RK ini, sebagai ASN yang memilih mengabdikan diri kepada bangsa, maka kita harus tetap mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Seperti yang Pak RK lakukan saat kehilangan anaknya. Beliau berduka, pastilah ya. Tapi itu tidak membuatnya patah semangat. Artinya, kita sebagai ASN juga tidak boleh patah semangat dalam menjalankan kewajiban, serta terus berinovasi untuk membangun perubahan-perubahan yang dapat memajukan Jawa Barat. Oke, sudah ada gambaran kan kalian sekarang? Kira-kira siapa nih tokoh panutan berakhlak yang akan kalian jadikan role model? Jangan sampai salah pilih. Oke, bincang seru kali ini kita sudahi dulu ya. Sampai ketemu lain waktu, lain kesempatan. Jabar, Juara. Juara. PSDM, Terpercaya. Percaya. Dadah.